Cek cek. Oke. Oke. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman dimanapun Anda berada, dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Ketemu lagi kita di malam Senin, karena biasanya jadwal upload di malam Senin, betul nggak? Ya, atau malam Minggu. Antara dua itu pokoknya teman-teman, tungguin malam Minggu atau malam Senin. Nah, malam ini saya akan cerita pengalaman pribadi saya lagi nih. Ini seru banget sih sebenarnya, karena sampai sekarang kalau saya ceritain merindingnya masih dapat. Merindingnya benar-benar dari ujung kaki sampai ujung kepala, karena walaupun ini ceritanya di tahun 2000 berapa ya? 2014 kayaknya. Kalau nggak salah anak saya yang pertama itu masih usia 3 tahunan lah. 2013 atau 2014 lah. Nah, ceritanya gini. Jadi saya itu kangen lah sama kampung halaman atau tempat tinggal saya kecil dulu. Dan kebetulan orang tua saya juga pernah dinas di sana. Tepatnya di Palembang sih. Tepatnya lagi di Sukarame. Kalau teman-teman orang Palembang pasti tahu Sukarame. Tepatnya lagi di Jalan Naskah. Tepatnya lagi di Komplek Papindo. Wah, udah jelas banget tuh ya. Nah, saya tinggal di sana cukup lama. Akhirnya setelah orang tua udah selesai kerja di sana dan kembali lagi, kita tinggal memilih kota untuk tinggal itu di Depok. Kembali lagi ke Depok. Setelah lama di Jawa, saya di Jawa Barat, orang tua di Depok. Kita kangen tuh, pengen pulang, masih ada rumah kan di sana, pengen nengok rumah lah. Udah setahun lebih nggak ditengok dan kondisinya kosong rumah itu. Akhirnya kita berangkat dari Depok ya, berangkatnya menuju ke Palembang. Sampai saat itu belum ada tol ya, jadi perjalanannya cukup jauh itu teman-teman. Bisa sampai belasan jam kalau nggak salah itu sampai. Ya hampir 18 jam lah saya sampai itu. Sepanjang perjalanan itu seru sih. Ya, nyebrang pulau karena bawa mobil sendiri kan. Nyebrang pas di kapal feri gitu, anak saya juga senang banget. Dan ya layaknya orang liburan lah, happy seperti itu. Dan jam 2 malam kita sampai di rumah, dan yang dihadapkan pintu gerbang itu adalah sebuah tanaman yang melebihi kepala saya gitu, ilalang semuanya ya, karena udah setahun nggak di apa-apain. Akhirnya sebelum masuk ke garasi, yang dilakukan adalah menebang dulu. Ilalang ditebang dulu semuanya. Saya khawatirkan ada ular ya jam 2 malam tanpa penerangan lagi kan. Jadi benar-benar lewat lampu penerangan yang sudah mulai redup gitu kan. Jadi akhirnya kita tebang-tebangin segala macam, sudah mulai layak atau bisa dimasukin, baru gerbang rolling door dibuka, mobil masuk ke dalam. Udah, wah, saya nginjak lantai garasi itu debunya, wah, tebel banget. Nggak cukup di situ teman-teman. Setelah nebang langsung ngepel juga, kebayangkan udah capeknya kayak apa. Sampai di rumah langsung ngepel gitu kan. Aduh, itu saya cowok sendiri. Bapak saya kan ibaratnya ada yang ngerjain yang lain lah gitu. Saya ngepel semua. Dan yang di dalam rumah juga dipel sampai karena tebel banget debu-debunya. Nah, pas buka pintu, kebetulan saya pertama kali tuh yang buka pintu rumah dalam. Cek, cek. Buka. Kayak angin yang dari dalam itu semuanya pergi keluar gitu. Jadi kayak kerasa hembusan angin itu kerasa banget. Gelap gulita karena banyak lampu yang sudah mati, listrik masih jalan. Listriknya masih on. Akhirnya kita pakai penerangan seadanya sambil nunggu pagi ya, karena mau beli lampu sudah nggak ada lagi yang jual karena udah malam. Nah, setelah dipel, dibersihin semua, nggak ada yang aneh itu di rumah, biasa aja. Karena mungkin penghuninya sudah tahu bahwa ini yang punyanya datang gitu kan. Dan mungkin udah kenal juga saya dari kecil di sana. Akhirnya kita buka kamar utama, sama di sebelah kamar utama itu masih ketutup tuh guys. Ketutup dan kebayang kasur masih posisinya layak tidur gitu. Jadi nggak dibalikin. Wah, itu sudah lah ya, kita udah tahu kalau 7 hari aja kasur kalau nggak diangkat itu sudah pasti ada yang nungguin. Nah, akhirnya dibersihkanlah pakai sapu sambil didoa-doain sama ibu saya, dan saya bersihin semuanya, lantai segala macam biar debunya hilang.
Semua kusen segala macam, jendela saya pelin gitu kan. Sampai selesai jam 4 lah. Jam 4 akhirnya kita capek, nyalain AC, ternyata masih hidup AC-nya. Nyalain AC, ya walaupun udah debuan tapi masih masih dingin gitu ya. Kita tidur. Di malam pertama nggak ada masalah, tidur. Kemudian besok pagi-paginya langsung beresin lagi, bersihin semua, aktivitas normal kayak biasa, dan perlahan-lahan rumah kembali normal ya. Jadi nggak ada lagi yang sawang-sawang, laba-laba segala macam. Kita nggak ada mikirin ini ada hantu lah, ini ada apa, nggak ada. Yang jelas datang, bersih-bersih, istirahat, terus memulai aktivitas kayak biasa. Nah, di hari kedua nih teman-teman, ini terjadi sesuatu yang menurut saya cukup ngeri ya, cukup ngeri pada saat itu. Jadi kita tidur di kamar yang sama. Jadi ibu saya tidur di atas, di kasur. Saya gelar kasur di bawah ya, di lantai. Jadi saya tidur di situ. Dan ibu saya tidur sendiri. Bapak saya tidur di depan TV, di luar, di ruang tengah. Pada saat tidur, itu jam 12 malam semuanya udah tidur. Lampu dimatiin. Kemudian tiba-tiba ibu saya langsung Jeff gitu. Jadi kayak ngomong tapi ketahan gitu. Saya sayup-sayup dengar gitu ya. Ini kayak dia manggil nama saya gitu. Pas itu saya bangun, saya lihat ibu saya udah kayak gini nih. Tangannya kayak dia megang, tapi matanya nggak bisa kebuka. Tangannya kayak dia pegang gitu. Tapi ngomong Jeff kayak gitu loh. Kayak mau minta tolong. Akhirnya saya peganglah telapak kakinya, langsung seketika itu sadar ibu saya. Sadar tapi langsung tarik nafas. Kelihatan banget kayak ada sesuatu yang mengganggu ibu saya. Lampu saya nyalakan. Ketika dinyalakan, saya tanya, "Ma, ada apa, Ma? Kok sampai kelihatannya susah nafas dan kayak ketindihan?" "Iya, Mama ketindihan. Tadi ada perempuan pakai baju merah, rambutnya ikel, giginya itu yang tengah itu ke atas, pokoknya yang taringnya ke bawah. Jadi ada dua ke atas, taringnya ke bawah. Itu meluk Mama, Jeff." Jadi ibu saya dipeluk, katanya rambutnya itu sampai menyentuh wajah ibu saya. Dan pada saat meluk itu, kedengar seperti suara orang ngorok gitu, atau nafas yang ketahan. Kayak gitu suaranya. Seperti itu suaranya. Itu diperagain langsung sama ibu saya. Dan dia kayak yang lagi cium leher ibu saya gitu. Sambil ngeluarin suara tersebut, dia kayak nggak tahu menjilat, nggak tahu cium. Kata ibu saya, waktu dia bangun, pegang tuh basah lehernya. Jadi benar-benar kayak kenyataan. Bener-bener kayak kenyataan. Sebagai informasi, di rumah sebelah, pas di sebelah kamar itu ada sumur keramat. Sumur tua banget. Mungkin sudah 50 tahun usianya. Mungkin lebih kayak 50 tahun. Dan itu ada di tengah-tengah rumah yang besar, 2 lantai dan juga kosong. Udah belasan tahun kosong. Dulu sumur itu jadi sumber air kalau misalnya sudah kemarau, semua warga ngambil ke sumur itu, dan banyak yang ditampakin. Nah, ibu saya ketika dia erep-erep ketindihan, dia melihat sosok perempuan itu dan tidak ada batasan tembok di belakang. Jadi seakan-akan dia ngelihat juga ada sumur di samping dia tidur gitu ya. Nah, sosok warna merah ini berjubahnya panjang, ya katanya bau melati. Dengan suara seperti itu, saya cek dulu, masih sudah bisa macam-macam lah dulu ya. Saya cek, ternyata ini kuntilanak berbaju merah. Kuntilanak berbaju merah memiliki energi atau power yang luar biasa karena dia bisa kontak secara fisik dengan manusia. Nah, akhirnya malam itu juga beraksi lah itu. Aduh, semampu saya gimana caranya bisa membuang sosok ini. Takutnya kan anak saya masih kecil, mengganggu.
Akhirnya saya ambil botol kosong, dilakukan sebuah ritual sedikit dengan bersusah payah, hampir 1 jam lebih, akhirnya berhasillah dimasukkan ke botol itu dan saya tutup gitu. Botol itu langsung saya taruh di samping kulkas. Udah aja. Beres itu, tidur normal lagi, nggak ada gangguan sama sekali. Kebetulan besoknya kita pulang, jadwal pulang lagi ke Jawa. Nah sebelum pulang, kita berangkat sore ya, pulangnya sore. Sebelum pulang istri saya seperti biasa tuh, bersih-bersih, ya beres-beres. Dan pada saat beres-beres itu saya tanya, Mah, itu botol yang di situ kemana? Yang mana yang ini? Oh udah dicuci, udah dicuci lagi botolnya karena dicuci terus disimpan. Wah, saya bilang, itu kan ada ini, saya ceritain lah. Waduh gimana tuh, kata itu. Istri saya memang nggak tahu ya. Akhirnya ya udahlah, sudah kebuka ini botolnya. Kita pun mau pergi kan. Akhirnya sudah kita pergi, pulang dari Palembang menuju ke Depok. Dari Depok saya ke Bandung. Nah, sampai di perjalanan nggak ada yang aneh. Saya tanya ibu saya, gimana kondisi? Udah, bahu sudah nggak berat lagi, dibilang. Terus sudah ini udah bisa noleh. Tadinya kan nggak bisa, panas semuanya. Dan akhirnya sampai di Bandung. Malam pertama sampai di Bandung, tiba-tiba saya, istri saya, dan anak saya yang usia masih 3 tahun, kompak mimpinya sama. Didatangi perempuan kepalanya, badannya biawak, kepalanya perempuan. Nah didatangin itu kita. Saya mimpi, kemudian saya terbangun, wah ini ada yang gak beres. Akhirnya saya ambil wudhu, saya duduk di tengah-tengah rumah. Gak lama dari situ, anak saya langsung bangun dan lompat, teriak, Mama ini ada buaya gede banget. Jadi kayaknya dia ngeliat kaki buaya, kepalanya perempuan, cuman kakinya aja yang dilihat sama dia. Istri saya juga cerita bahwa, iya sama, Mama juga ini gitu, melihat sosok itu. Akhirnya dilakukan pembersihan lah, intinya pembersihan terhadap sosok tersebut, dan susah payah banget. Ternyata wanita berbadan buaya atau biawak ini itu bosnya atau rajanya dari kuntilanak merah itu, yang tidak suka diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya itu ya terjadi perang-perang juga, secara tidak langsung membuat badan saya semua cukup sakit juga ya. Jadi ada sakit demam dan segala macam. Wajahnya itu kayak perempuan biasa, cuma pipinya tuh tirus banget ya. Pucat putih semua, matanya hitam semuanya. Jadi mata manusia tapi hitam semuanya. Hitam dengan ini mah taring semua lah, dan dia melayang seperti itu. Dan atas izin Allah ya, dibaca-bacakan doa-doa khusus, saya dia pergi. Efeknya itu 1 minggu saya panas dingin badan. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dari situ kondisi sudah mulai kembali normal. Cuman yang tersisa adalah bayangan di pikiran saya terhadap sosok perempuan berbadan biawak atau berbadan buaya itu, dan sosok kuntilanak merah yang wajahnya menakutkan banget. Taringnya itu ya, jadi kayak cabang seperti itu, tapi yang sini cabang, ya ini 2 ke atas. Takutnya kita ngomongin datang lagi. Semoga nggak datang ya, karena ini kuat banget energinya. Kalau datang pun nanti mungkin bisa ngikut siapa lah dari sini. Itu ya cerita menarik ya kalau menurut saya pribadi ya. Semoga teman-teman kehibur dari cerita sharing saya ini. Intinya gini, ketika kita diganggu oleh makhluk halus, jangan nyerah dulu, jangan takut dulu. Lawan dulu dengan ayat-ayat yang kita yakini, yang kita bisa. Lawan dulu dengan doa itu. Ya kita yakin, saya doa ini saya kuat. Saya yakin doa ini saya bisa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Itu dulu modal utamanya. Nanti dengan sendirinya, mereka, makhluk-makhluk yang mengganggu itu akan melihat tingkat keimanan seseorang. Wah ini kuat nih, dia akan mundur dengan sendirinya.
Ya walaupun saat itu saya imannya naik turun, tapi modal pede aja guys, ya pede aja, yang penting berani. Nah, pokoknya teman-teman kalau diganggu seperti apa yang saya alami, modal pede dan berani, dan jangan sampai mikirin bakal cekek segala, jangan, nggak ada, itu hanya di film aja. Itu saja mungkin sharing dari saya. Saya Kang Jevin pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.